Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Riantika Putri dengan NIM C1C023066. Di sini saya akan menerangkan tentang metode pengumpulan data dengan dosen pengampu Pak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CUKNR, CSRS dengan mata kuliah metodologi penelitian. Baiklah, materi yang akan saya sampaikan yaitu pertama pengertian data dan pengumpulan data, yang kedua kriteria data yang baik, yang ketiga metode pengumpulan data, dan yang keempat langkah pengumpulan data. Mari kita simak. Baiklah, pengertian data. Data merupakan sekumpulan karakter atau angka atau deskripsi yang dikumpulkan dan diolah untuk berbagai keperluan, seperti analisis penelitian. Data memberikan gambaran tentang suatu kejadian. Nah, di sini data ada rumusan masalah. Yang pertama, secara garis besar, data dapat dikategorikan sebagai data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, apa sih data kualitatif? Adalah merupakan data yang tidak dicirikan dengan angka, akan tetapi dengan visual. Nah, kalau data kuantitatif, adalah data yang mengungkapkan fenomena dengan menetapkan angka dalam suatu tatanan yang bermakna. Nah, kalau data menurut sumbernya, yaitu ada data primer yang pertama, yaitu adalah data yang masih banyak tersedia dalam bentuk data mentah dan informasi asli. Informasi ini berasal langsung dari sumber resmi atau sumber primer. Dia adalah untuk menyebarkan kuesioner. Nah, kalau data sekunder itu adalah data yang telah dikumpulkan sebelumnya dan digunakan kembali untuk keperluan lain karena data tersebut masih valid. Nah, ini data penduduk di Dukcapil. Selanjutnya, data menurut waktu pengumpulan. Yang pertama ada cross-section atau incidental, yaitu data yang dikumpulkan hanya pada titik waktu tertentu. Nah, kalau yang kedua, data berkala atau time series. Nah, ini adalah data dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan atau kecenderungan kondisi atau peristiwa kegiatan. Selanjutnya, pengumpulan data. Nah, ini adalah langkah awal yang dilakukan dalam menganalisis dalam suatu fenomena atau masalah. Nah, metode pengumpulan data tentunya akan berbeda mengikuti jenis penelitian yang akan dilakukan. Metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan tujuan menjawab suatu pertanyaan, menguji hipotesis hingga menilai hasil. Nah, pengumpulan data ini harus dilakukan secara sistematis dan akurat agar menghasilkan data yang terpercaya dan valid. Nah, untuk kriteria data yang baik, yaitu yang pertama ada objektif, yang kedua representatif, yang ketiga mampu mewakili parameter yang diukur dengan variasi kecil, yang keempat tepat waktu, dan yang kelima relevan. Nah, untuk metode pengumpulan data, ini menunjukkan cara-cara yang dapat ditempuh dan teknik pengumpulan data yang dibutuhkan. Dalam hal ini dikenal adanya teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder. Nah, data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, contohnya hasil wawancara, atau hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti. Sedangkan data sekunder diperoleh tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian. Selanjutnya, pengumpulan data primer. Nah, pengumpulan data primer dapat dilakukan melalui komunikasi, observasi, percobaan pada kondisi tertentu pelaksanaan pengumpulan data primer juga dapat dilakukan menggunakan teknik triangulasi. Nah, pengumpulan data primer ini ada metode wawancara, yaitu dapat dilakukan melalui wawancara tatap muka, fokus grup interview, wawancara melalui telepon, ataupun wawancara melalui koneksi internet. Nah, fokus grup interview adalah sebuah wawancara yang terstruktur yang sifatnya mengalir bebas. Nah, selanjutnya, kuesioner adalah metode pengumpulan data yang lebih efektif ketika peneliti memiliki pemahaman yang jelas tentang variabel terukur dan apa yang diharapkan dari responden. Nah, selain itu, kuesioner juga cocok bila jumlah responden sangat banyak dan tersebar di wilayah yang luas. Yang ketiga, ada observasi. Observasi adalah cara pengumpulan informasi dengan cara mengamati lingkungan dan terlibat langsung dalam situasi tersebut. Dengan metode observasi, peneliti dapat memilih apakah ingin mengamati orang dalam situasi terkendali atau tidak terkendali. Nah, kalau yang keempat itu percobaan.
Pengumpulan data ini menggunakan cara percobaan yang dilakukan jika data yang ingin diperoleh belum tersedia, dan dengan demikian variabel yang akan diukur harus terlebih dahulu dibangkitkan datanya melalui suatu percobaan. Selanjutnya, pengumpulan data primer. Nah, selanjutnya ada studi dokumen, yaitu metode pengumpulan data yang tidak secara langsung menyasar peneliti. Penelitian dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai dokumen yang berguna untuk analisis. Dokumen yang digunakan pengumpulan data dibagi menjadi dua, yaitu dokumen primer dan dokumen sekunder. Nah, untuk metode barometrik, ini metode untuk memprediksi tren masa depan berdasarkan perkembangan saat ini. Yang ketiga ada metode smoothing, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan ketika time series tidak menunjukkan tren yang signifikan. Teknik ini menghilangkan kehilangan dari kumpulan data, mengungkapkan pola-pola penting. Teknik smoothing cocok untuk analisis pasar karena dapat digunakan untuk melihat perubahan ekonomi. Nah, kalau time series itu metode mengklasifikasikan nilai yang berubah dalam interval waktu yang sama atau dalam suatu tren. Prosedur ini dilakukan dengan menggunakan template. Nah, metode survei, yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung berhubungan dengan objek penelitian. Jika survei dilakukan suatu populasi tertentu di mana jumlahnya relatif tidak banyak, hal ini hampir sama dengan metode sensus. Yang terakhir, metode eksperimen, yaitu penelitian yang berusaha memanipulasi satu atau lebih variabel kasus kausal, kemudian mengukur efek manipulasi tersebut terhadap satu atau lebih variabel dependen menurut Sudman dan Biar 1998. Nah, pengumpulan data sekunder, yaitu data sekunder adalah data yang digunakan sebelumnya. Peneliti dapat memperoleh informasi baik dari sumber internal maupun eksternal tentang organisasi. Data sekunder juga dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, website, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada langkah pengumpulan data, ada 5. Yang pertama, tentukan informasi yang ingin dikumpulkan datanya. Yang kedua, tetapkan jangka waktu pengumpulan data. Yang ketiga, tentukan metode pengumpulan data yang dipakai. Yang keempat, kumpulkan data. Yang kelima, analisis data dan implementasikan hasilnya. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari penjelasan materi saya tentang metode pengumpulan data adalah data merupakan sekumpulan karakter atau angka atau deskripsi yang dikumpulkan dan diolah untuk berbagai keperluan seperti analisis penelitian. Data merupakan kumpulan fakta yang umumnya berbentuk mentahan angka atau pernyataan yang tidak terorganisis. Selain data, menurut sifatnya yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, terdapat beberapa jenis data lain yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Menurut sumbernya terdapat dari 2 macam data, yaitu cross section atau incidental dan data berkala atau time series. Nah, di sini metode pengumpulan data juga merupakan cara yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan tujuan harus menjawab suatu pertanyaan, menguji hipotesis, hingga menilai hasil data. Pengumpulan data harus dilakukan secara sistematis dan akurat agar menghasilkan data yang terpercaya dan valid. Nah, metode pengumpulan data menunjukkan cara-cara yang dapat ditempuh dan teknik pengumpulan data yang dibutuhkan. Nah, dalam hal ini dikenal dengan adanya teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder. Nah, data primer ini yaitu merupakan data yang dapat didapat dari sumber pertama, contohnya hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti. Sedangkan data sekunder diperoleh tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian. Baiklah, sekian pemaparan materi saya tentang metode pengumpulan data. Semoga dapat dipahami dan dapat memberikan wawasan untuk teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam perkataan atau perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.